Pertama Lisa. Asam dan basa Lewis. Teori asam basa Lewis dikemukakan oleh seorang ahli kimia dan fisika asal Amerika Serikat bernama Edward Lewis pada tahun 1923. Menurut teori asam basa Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau menginteraksikan pasangan elektron, di mana elektron tersebut membuat asam dan basa bereaksi sehingga menghasilkan ikatan kovalen koordinat. Oke, selanjutnya asam Lewis yang akan dijelaskan oleh Sion. Asam Lewis adalah suatu zat kimia yang mampu menerima pasangan elektron. Berbeda dengan teori sebelumnya yaitu Brewster teori, asam pada teori tersebut berperan sebagai pendonor. Sebaliknya, Lewis berperan sebagai akseptor atau pasangan elektron bebas. Kenapa pada teori asam justru menjadi akseptor pasangan elektron? Karena ia memiliki orbital kosong dan tak memiliki kemampuan untuk menerima pasangan elektron. Sebagai contoh, yaitu trimetil hidrona atau Me3B adalah suatu asam Lewis karena mampu menerima pasangan elektron bebas. Selanjutnya ada basa Lewis. Basa Lewis itu adalah suatu spesies yang telah memiliki orbital terisi penuh pasangan elektron yang tidak terlibat dalam pengikatan, namun membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan suatu asam. Bisa dibilang yang basa Lewis ini adalah yang memberikan pasangan elektron ke si asam. Itu contohnya itu ada NH3 yang memberikan pasangan elektron bebasnya itu ke senyawa lainnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan dari reaksi asam dan basa Lewis. Di sini contohnya ada ion H bereaksi dengan NH3 menghasilkan NH4 plus. Di sini ion H sudah H memiliki satu elektron karena dia melepaskan satu elektron, dia tidak memiliki elektron lagi. Lalu di sini H memiliki 5 elektron valensi, di mana 3 elektronnya sudah berikatan dengan unsur H, sehingga dia menyisakan satu pasangan elektron bebas. Karena di sini NH3 yang memiliki pasangan elektron bebas, dia membentuk ikatan dia memberikan pasangan elektron bebasnya kepada H dan membentuk ikatan kovalen koordinasi yang membuat strukturnya menjadi kenapa pakai tanda panah? Karena itu menunjukkan bahwa terjadi sebuah ikatan kovalen koordinasi antara NH3 dan juga ion H. Lalu dari struktur ini kita bisa menunjukkan yang mana asam dan yang mana basa menurut teori Lewis. Di sini yang merupakan asam adalah H karena dia menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Lalu kemudian NH3 sebagai basa karena dia memiliki elektron bebas dan memberikan pasangan elektron bebasnya kepada H. Nah, selanjutnya ada kelebihan teori Lewis. Yang pertama itu dapat menjelaskan reaksi asam basa tanpa transfer proton. Yang kedua dapat menjelaskan sifat asam basa zat yang memiliki elektron bebas. Ketiga, memperluas definisi asam basa seperti
ada pembuatan ion kompleks di tempat elektrofil dan nukleofil Lewis menjadi dasar sebagai reaksi kimia organik. Selanjutnya ada kekurangan teori Lewis. Yang pertama, beberapa asam Lewis tidak memiliki sifat fatal linting. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan kekuatan relatif asam dan basa. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat asam yang tidak dapat menerima donor elektron ataupun tidak memiliki ikatan koordinasi dengan basa. Satu, menurut Gilbert, betul Lewis asam. Satu, menurut Gilbert, Newton Lewis asam merupakan satuan molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Dua, basa merupakan satuan molekul atau ion yang mampu memberikan pasangan elektronnya. Yang tiga, Lewis berpandangan bahwa reaksi dari asam dan basa adalah reaksi dari setelah terima pasangan elektron. Oke, sekian Mas. Oke, ada yang mau bertanya? Tadi dijelaskan bahwa teori Lewis merupakan penyempurnaan dari teori asam basa Arrhenius dan asam basa Bronsted-Lowry. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3, kekurangan apa yang ada di asam Bronsted-Lowry serta Arrhenius sehingga menjadikan teori Lewis ini diklaim lebih sempurna dari teori-teori yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, pada kondisi apa teori asam basa Lewis ini menjadi alternatif penyelesaian dibanding kedua teori sebelumnya? Perkenalkan, saya Wardini dari kelompok 6. Apa perbedaan antara teori asam basa Lewis dan teori Bronsted-Lowry? Saya ingin tanya, ion H+ tidak memiliki pasangan elektron. Jelaskan mengapa ion ini dapat bertindak sebagai asam. Perkenalkan, saya Muhammad Safa Muaimin dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan apakah suatu zat dapat bertindak sebagai asam basa menurut teori Lewis? Ini kami akan menjawab pertanyaan dari Laura yang akan dibacakan oleh Daniel. Pertanyaannya, apa kelebihan teori Lewis dibandingkan dengan Bronsted-Lowry dan Arrhenius? Jawabannya adalah Lewis dianggap lebih menjelaskan sifat asam basa dalam zat yang tidak mengandung ion. Oke. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya yaitu, pada kondisi apa teori asam basa Lewis ini menjadi indikatif penyelesaian dibanding kedua teori sebelumnya? Jawabannya itu teori asam basa Lewis menjadi indikatif penyelesaian dibandingkan teori Arrhenius dan Bronsted dalam kondisi-kondisi di mana kedua teori tersebut tidak dapat menjelaskan asam basa dengan baik. Jelas? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyuni, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara teori asam basa Lewis, Bronsted dan Lowry? Jawabannya itu adalah perbedaan utama antara teori Bronsted adalah fokusnya pada transfer, teori Bronsted-Lowry berfokus pada transfer proton yaitu H+. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafa. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menentukan apakah suatu zat bertindak sebagai asam atau basa? Asam adalah suatu zat yang memiliki orbital kosong yang siap menerima pasang elektron bebas, sedangkan basa merupakan zat yang memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan ke zat asam. Jelas? Siap lagi, Nah.
Baik, selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Sion. Selanjutnya pertanyaan dari Roni mengenai ion H+ tidak memiliki pasangan elektron. Jelaskan dan mengapa hal ini tidak dapat bertindak sebagai asam lewis. Sebenarnya ion H+ tidak secara khusus menjadi asam lewis, namun ion H+ bisa menjadi asam lewis karena ia kekurangan 2 elektron untuk stabil, sehingga ia harus menerima sepasang elektron dari spesies lain. Contohnya seperti NH3. NH3 menyumbangkan 2 elektronnya atau sepasang elektron kepada H+, sehingga H+ bisa stabil. Oleh sebab itulah ion H+ bisa dijadikan sebagai asam lewis. Ya, 1, 2, 3 ya. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Siap. Sebenarnya asam itu adalah yang menerima pasangan jika basa sudah memberikan pasangan elektronnya kepada asam, itu akan terjadi ikatan koordinasi. AlCl ini memiliki elektron valensi 3, Cl memiliki elektron valensi 7. Jadi Al karena di sini Cl berikatan dengan Al, jadi valensi 3 jadi penduduk 3. Nah, di sini Cl memiliki elektron valensi 7, tapi di sini ada B, jadi dia menerima 1 elektron. Jadi Cl memberikan pasangan elektronnya, elektron bebasnya kepada AlCl. Nah, selanjutnya dia terionisasikan menjadi dia menjadi asam dan basa itu. Nah, ini asam karena dia menerima elektron bebas, dan ini basa karena dia memberikan elektron bebasnya. Apakah teman-teman sudah paham? Belum. Sudah. Dari awal. Ini ya. Karena kan Cl memiliki pasangan elektron bebas kan, jadi dia memberikan kepada AlCl. Yaitu Al, Cl, kan? Tambah Cl itu tadi elektron valensinya 7 kan? Main itu artinya dia menerima 1 elektron lagi kan? Ya. Jadi elektronnya sekarang ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi dia punya 4 elektron bebas. Dalam asam basa lewis yang memiliki pasangan elektron bebas itu yang memberikan kepada yang tidak punya. Di sini Cl yang memiliki pasangan elektron bebas itu memberikan elektron bebasnya ke AlCl.
Contohnya AL, jadi AL, CL 4 nih, karena dia tadi merupakan negatif. Bingung kan? Cel bahasa itu kan dia 7 kan? Nah dapat itu gimana? Itu lagi. Ini sayang. Sayang nih. Referensinya jadi kayak gitu. L berkomin dari soalnya. Oh dari soal. Iya loh. Ada 7. Ada saya jadi 8. Betul gak Dan? Yang ngasih ke siapa? Yang dikasih cuma satu pasangan ya. Itu senyawa atau unsur yang memiliki elektron bebas dan yang bisa memberikannya kepada suatu unsur. Dan itu kadu Lewis. Kadu Lewis itu apa? Kadu Lewis itu kondisi di mana basa Lewis memberikan pasangan elektron dan membentuk suatu ikatan kovalen koordinasi. Jadi P ini memiliki nomor atom itu 5. Jadi itu 2 sama 3. Nah ini adalah elektron valensinya. Dan yang F ini memiliki nomor atom 9. Berarti 2 sama 7. Nah yang 7 ini itu elektron valensinya. Jadi di sini itu sebagai atom pusat yang dikelilingi oleh 3 proton. Nah di sini kan ini elektronnya. Di sini F-nya 3. Nah F ini kan tadi kan memiliki 7 elektron. Ditambahkan dengan F kan tadi kan memiliki 7 elektron. Nah karena di sini ini artinya dia menerima 1 elektron tambahan. Jadi di sini 8. Baru terionisasikan sempurna menjadi kan tadi kan ini 8. Nah baru itu terjadi ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan sepasang elektron itu dari salah satu atom itu memberikan pasangan elektron lainnya ke salah satu atomnya. Nah jadi ini kan di sini kan ada PNB-nya atau pasangan elektron bebasnya. Nah ini dikasihkan ke sini maka terjadi ikatan kovalen koordinasi. Nah lalu di sini karena ada minnya kita lihat
Karena kita sudah menemukan ininya, maka kita boleh mencari asam dan basanya. Di sini asam itu sebagai yang menerima, BF3 sebagai penerima, dan yang memberikan itu basa itu FD. Karena ya menggunakan elektron bebas Reski, maka strukturnya menjadi entropis. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa F memenuhi ketentuan koordinasi dengan SPM3. K menjadi SPM4 jenis. Nah, pada min karena ini menunjukkan bahwa senyawa ini merupakan ion memiliki ion negatif. Lalu berdasarkan struktur ini kita bisa mengetahui asam Lewis dan juga basa Lewis. Asam Lewis kita bisa ketahui melalui senyawa yang mana yang merupakan menjadi bagian yang menerima dari pasangan elektron bebas. Dari reaksi ini SiF3 merupakan asam karena dia merupakan bagian yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan F- di sini sebagai basa karena dia memiliki pasangan elektron bebas dan merupakan pihak yang memberikan pasangan elektron bebas kepada asam. Di sini saya menjelaskan senyawa NH3 atau BF3 yang disebutkan menjadi NH3 BF3 itu N mengandung valensi 5, salah satu BF3 dan F4. Jadi di sini NH3 merupakan sebagai asam kita jabarkan strukturnya dengan pada senyawa NH3 mempunyai dua elemen PB yang akan disumbangkan dari BF3 karena BF3 ini berseimbang, jadi dia membutuhkan dua pasang elektron untuk melengkapi sehingga NH3 akan memberikan Suaranya dong. akan secara bersama dengan BF3 atau bisa ditulis seperti ini. Jadi NH3 memberikan dua elektron atas pasang elektron PG-nya yang digunakan bersama pada BF3 atau yang disebut dengan elektron ikatan elektron koordinasi. Sehingga pada kesimpulannya NH3 memberikan dua elektron kepada BF3 atau yang disebut dengan basa, sedangkan BF3 menerima sepasang elektron yang seimbang atau yang disebut dengan asam. Saya akan menjelaskan asam basa Lewis dari H+, H2O yang terionisasikan menjadi H3O+. Ini H+, plusnya melepaskan satu elektron. Jadi H tidak memiliki elektron lagi. Lalu O memberikan satu pasangan elektron bebas ke H. Menjadi H3O+. Ini aku akan dikasih pakai cincin.
Jadi paparan ini disebut ikatan paparan korporasi. Jadi dari sebelum ini asal itu